Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen. Oke, kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yaitu tentang pembahasan agregasi, kemudian ada composition, kemudian ada dependensi, dan satu lagi yaitu mengenai interface realization. Nah, saya akan bahas dulu yang mengenai dependensi. Ini ada 11 orang. Saya cek dulu absensi ya. Sebentar. Saya cek dulu absen. Amar, kemudian Dendi yang belum absen. Kemudian Mujahidah, Abdillah sakit, Ditya, sama Anissa. Nah, itu yang belum absen ya. Oke, silahkan ya untuk yang belum absensi masuk dulu ke e-learning untuk melakukan absensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai dependensi yang berada di kelas diagram. Nah, dependent class ini dia pada penggunaan relasi kadangkala suatu kelas menggunakan kelas yang lain ya. Jadi kalau ini saya pakai rujukan yang dari Pak Munawar. Sebentar, saya admit dulu. Oke, masih ada. Oke. Nah, saya pakai yang dari referensinya Pak Munawar di sini. Dia menjelaskan bahwa penggunaan dependensi menunjukkan operasi pada suatu kelas yang menggunakan kelas lain. Notasi untuk dependensi pada UML di sini pakainya yang ini ya, yang garis-garis putus, yang ini namanya tulisannya dependensi. Nah, saya akan coba contoh buat sebuah dependensi sederhana. Di sini saya punya ada yang namanya sebuah kelas, saya bikin yang namanya kelas sistem. Kemudian dari kelas sistem ini, saya punya yang namanya sebuah operation atau method. Di sini adalah display form ya, atau menampilkan sebuah form. Nah, maka saya di sini akan membutuhkan sebuah kelas yaitu kelas form. Nah, sebuah kelas, bentar ada yang minta admit dulu. Nah, halo assalamualaikum. Untuk Rian jangan lupa absensi di Swispo karena sudah bisa yang Rian ya, yang jam 1. Kemudian di sini saya kembali lagi. Saya punya yang namanya dua buah kelas, ada kelas sistem dan juga kelas form. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dependensi atau dependent class. Di sini penggunaannya dia dari satu kelas dia menggunakan kelas yang lain. Nah, ini contohnya di sini saya punya kelas sistem, kemudian saya punya yang namanya method atau operation atau operasional atau operation dari kelas ini yaitu display form. Jadi dia bisa menampilkan sebuah form. Nah, ini dia pakai ini yang dependensi. Arahnya seperti ini ke form. Nah, ini artinya kelas sistem di bagian method bagian sebentar saya admit dulu. Di metode bagian menampilkan form, dia membutuhkan kelas yang namanya kelas form. Nah, ini bagian dari penggunaan dependensi. Nah, itu. Jadi, umumnya penggunaan dependensi ini digunakan untuk menunjukkan operasi pada suatu kelas yang menggunakan kelas lain. Jadi, ini dipakai dependensi itu dari yang ini operasiannya gitu, dari si metode-metode atau operasional gitu, operation gitu dari kelas tersebut. Itu untuk contoh penggunaan dependensi kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan agregasi. Nah, agregasi tadi sudah pernah dijelaskan. Di asosiasi itu bisa menggunakan memodelkan relasi di antara objek-objek. Nah, dari nama asosiasi itu
dia punya informasi yang secara tepat tentang relasi apa yang sedang dimodelkan. Nah, saya akan coba di sini bikin contoh ya. Di sini ada, kalau saya buka dari teorinya agregasi nih. Agregasi itu dia merupakan terminologi yang digunakan UML untuk menjelaskan hal tersebut, sebuah agregasi atau kasus khusus dari asosiasi. Saya langsung contohin aja deh biar gampang dipahami. Saya punya contoh di sini, saya buat kelas dulu. Ini saya punya kelas email misalnya. Kemudian saya buat contoh lagi. Di sini ada kelas header ya. Kemudian ada yang namanya kelas body. Kemudian ada yang namanya kelas attachment. Attachment. Nah, di sini saya punya agregasi ini ke sini. Ini saya nggak pakai ini dulu ya, nggak pakai keterangan dulu. Saya bikin dulu kelasnya. Nah, di sini contohnya ya. Satu email ini dia terdiri dari header, kemudian ada yang namanya body, kemudian juga ada yang namanya attachment. Nah, bagian ini, part dari si email ini, dia menggunakan fitur yang namanya agregasi. Nah, jadi agregasi ini juga saya tambahin multiplicity ya, biar kelihatan. Ini tambahin satu. Jadi di dalam satu email itu sudah pasti ada satu header. Sebentar. Nih. Oh, pantesan ini miring. Kemudian untuk satu email tadi ada satu header, kemudian di dalam satu header itu sudah pasti terdiri dari bagian yang namanya email. Nah, kemudian yang selanjutnya body. Body pun sama seperti header. Saya bikin multiplicity-nya dulu. Sini saya punya multiplicity yang ini. Kemudian juga yang ini saya kasih renggang biar jauh, biar gampang. Nah, kelihatan. Kemudian ini attachment ya. Nah, untuk attachment di sini sudah pasti ini saya rubah ke bintang. Nah, untuk attachment di sini saya menggunakan multiplicity, yaitu bisa 0 atau sampai dengan banyak. Artinya apa? Untuk satu email ini kan tadi punya yang namanya header, kemudian punya yang namanya body ya. Nah, selanjutnya untuk attachment, kelas attachment itu bisa 0, jadi bisa saya tidak menambahkan attachment di dalam email, atau saya bisa menambahkan satu atau lebih dari attachment tersebut gitu. Jadi 0 sampai banyak gitu. Nah, bagian dari kelas header dan juga kelas body gitu, kelas attachment yang tidak terpisahkan dari kelas email, inilah yang disebut dengan agregasi. Nah, kemudian ada satu lagi contoh yang namanya komposit. Nah, ini nih. Biasa banyak yang ketukar di agregasi dan komposit. Ini saya contoh bikin namanya email. Kemudian saya bikin contohnya ini aja deh, yang agregasi. Yang komposit itu boleh deh ini email. Terus yang selanjutnya saya bikin header. Kemudian saya bikin di sini ada body. Kemudian saya bikin yang lagi di sini ada attachment.
kemudian saya pakai simbol komposit. Sorry. Nah, di sini saya nggak pakai dulu multiplicity. Di sini komposit saya jelasin dulu ya mengenai definisi teorinya. Komposit dia merupakan sebuah tipe agregasi yang kuat di mana bagian dari objek bergantung pada keseluruhan objek. Jadi kalau yang tadi yang agregasi dia istilahnya relasinya berhubungan tapi istilahnya hubungannya nggak kuat. Sedangkan kalau yang ini yang komposit dia hubungannya lebih kuat. Semakin kuat hubungan ini bila sebuah objek komposit dibuang. Jadi kalau misalnya ada komposit yang dibuang, maka bagian yang bergantung pada komponen tersebut akan terbuang. Contohnya ini kalau misalnya di bagian header ini ada yang terbuang, maka di bagian email pun juga sama. Nah, notasi komposit di sini pakai jajaran genjangnya ini, tapi dia terisi full warna hitam atau solid di sini. Dia menunjukkan hubungan yang erat antara contoh yang ini ya, body dan juga header pada semua email, pada sebuah email. Karena sehingga bila email dihapus, ini kalau email ini dihapus, saya ngapus nih ya, yang email maka header dan bodinya ikut terhapus. Itu kalau yang komposit. Nah, di sini juga ada relasi antara email sama attachment. Dia tidak menggunakan komposit. Kenapa? Karena attachment bisa dimiliki oleh lebih dari satu email pada saat yang bersamaan. Jadi kalau ini attachment kan misal attachment file A misalnya, itu kan bisa di-attach di beberapa email. Nah, itu dia bukan termasuk komposit, tapi dia termasuk yang agregasi. Nah, kalau yang komposit dia benar-benar cuman ada di situ. Jadi uniknya tuh hubungannya tuh unik gitu. Nah, kemudian karena attachment bisa dimiliki oleh lebih dari satu email pada saat yang bersamaan serta attachment bisa disimpan sehingga meskipun ini emailnya dihapus maka attachmentnya masih tetap ada. Jadi kalau misalnya hubungan agregasi yang si emailnya itu kelasnya itu dihapus, maka si attachment ini masih tetap ada, nggak akan ikut terhapus gitu. Itu perbedaan yang komposit. Nah, untuk yang komposit dan juga agregasi di sini bisa bisa dibayangin kalau misalnya kita punya tadi sebuah email, kalau emailnya itu ternyata pada saat kita hapus, udah pasti header sama body ikut terhapus. Kalau misalnya si attachment itu dia tidak terhapus karena ada di file kita gitu. Jadi nggak ikut beneran semua terhapus gitu. Nah, itu makanya yang attachment ini sebagai agregasi, yang header sama body ini sebagai komposit. Untuk komposit dan juga agregasi, ada yang mau ditanyain dulu? Dan dependensi, satu lagi. Sorry, 3. Ada yang mau tanya dulu? Halo, ada orang ini teh? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada yang mau nanya dulu nggak? Belum? Waalaikumsalam. Oke, ada yang mau nanya? Saya minum dulu. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, saya lanjut. Selanjutnya, saya kasih tadi sudah ada agregasi, komposisi, dan juga dependensi. Generalisasi sudah, sekarang yang terakhir adalah interface realization. Ya, interface dan realisasi gitu, mencek bahasa Indonesianya. Oke, ini sudah penuh. Saya pindahin dulu ya, biar rapih gitu. Biar ada space. Saya butuh space. Ini saya pindahin dulu. Saya delete dulu.
Ini tadi agregasi. Oke, kemudian email attachment, kemudian header, kemudian body. Oke, saya punya space sekarang. Nah, yang selanjutnya adalah interface dan realisasi. Yang ini ya, interface realization. Di sini dia, saya bacain ininya dulu, definisinya dulu. Dia merupakan satu set operasi yang memberikan spesifikasi beberapa aspek dari perilaku dan operasi dari suatu kelas ke kelas lain. Contohnya di sini akan membantu menjelaskan konsep interface. Saya bikin dulu contohnya. Ini misalnya contoh paling gampang keyboard misalnya. Saya bikin yang namanya sebuah kelas. Kemudian ada yang namanya atribut. Kemudian atribut lain saya tambahin. Kemudian saya tambahin method. Kemudian saya tambahin method, ada method control, kemudian ada auto misalnya. Ada page up. Ini saya nggak semuanya saya tulis ya di dalam keyboard. Nah, saya jelasin dulu ini. Di sini misalnya keyboard pada komputer sebenarnya merupakan interface yang bisa dipakai ulang. Tombol-tombol operasi dan penempatan pada keyboard sebenarnya berasal dari sebuah mesin ketik. Hanya saja operasionalisasi dari tombol-tombol tersebut sudah ditransfer dari suatu sistem ke sistem lain. Pada kenyataannya, sejumlah operasi pada keyboard yang tidak ada pada mesin ketik, yaitu ini, control, auto, page up, page down, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, dikatakan bahwa interface tersebut dapat menjadi subset dari operasi kelas, tapi tidak secara keseluruhan. Nah, ini saya bikin. Ini saya punya mesin ketik. Nah, untuk pembuatan untuk pembuatan interface realization itu yang pertama kita butuhkan adalah bikin nama kelasnya dulu, misalnya kelas keyboard, kemudian ada yang namanya atribut dan juga metode. Nah, yang selanjutnya adalah membuat interface-nya. Di sini contohnya yaitu saya bikin mesin ketik ya. Di sini bikin interface namanya mesin ketik. Setelah itu disambungkan menggunakan realisasi interface yang ini, interface realization. Nah, ini artinya relasi antar kelas dan interface yang ini disebut realization. Realization bertuliskan sebuah garis ya. Ini garis kayak gini. Kemudian di sini simbolnya ada simbolan melengkung atau bulat gitu ya. Nah, untuk sebentar saya submit dulu. Nah, untuk interface sendiri, jadi gini, untuk interface realization sendiri, contohnya gini, pada saat si keyboard ini, kelas keyboard ini dia dibuat dari yang namanya awalnya itu menggunakan mesin ketik. Tapi di mesin ketik itu dia tidak ada metode yang muncul pada kelas keyboard. Ini contohnya ada metode control, auto, dan page up. Nah, maka untuk merelasikan misalnya hubungan antara si keyboard ini dengan si mesin ketik ini, dia bisa pakai yang interface realization. Nah, ini contohnya saya contohin ini apa ya namanya misalnya di sepeda. Ini misalnya ada saya bikin ada sepeda dia misalnya berhubungan sama kelas misalnya mobil ya. Ini juga sama, pasti ada merek atributnya. Jangan ini deh, motor berarti biar gampang. Motor, kemudian
merek, kemudian nah ini antara si apa namanya si motor itu kan dia apa namanya diketahui atau diciptakan itu setelah ada yang namanya sepeda ini. Nah, sepeda ini dia berelasi dengan si motor. Kemudian ada metode yang tidak ada atau operasi yang tidak ada di sepeda. Misalnya apa? Ada yang tahu operasi kira-kira yang nggak ada di sepeda tapi ada di motor? Misalnya ya, kalau motornya itu apa namanya? Motornya itu pakai gigi bukan matic. Misalnya di sini ada sebuah operasi pindah gigi. Pindah gigi itu maksudnya ya kayak kopling atau misalnya motor gigi kan itu ada perpindahan ya. Sedangkan di sepeda dia tidak ada operasi dari perpindahan gigi ini kan kalau di sepeda tinggal jalanin sepedanya di boseh udah gitu bergerak. Sedangkan di sini bisa pindah gigi terus tambah lagi misalnya starter dan sebagainya gitu. Jadi ada metode-metode yang tidak ada di kelas apa namanya di interface atau yang kelas lama ke dalam kelas yang baru atau motor ini. Itu ini untuk yang interface realization contohnya. Ada yang tanyain dulu? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Yang selanjutnya adalah eh, penggunaan visibility. Tadi kita sudah bahas mengenai apa namanya ada empat visibility. Ada mulai dari public, private, kemudian protected dan juga package. Nah, di sini saya akan bikin sebuah kelas. Ada yang namanya kelas bank account. Kemudian saya bikin sebuah butuh atribut. Misalnya ada next account number. Nah, untuk buat apa namanya penulisan ya, format dari penulisan atribut maupun metode itu dia penulisan pertamanya itu harus hurufnya kecil, kemudian kalau ada kata selanjutnya itu digabung, nggak boleh pakai spasi, dan diawali dengan huruf kapital, jadi huruf besar. Kemudian, Waalaikumsalam. Kemudian ada account number, kemudian oke ini saya ganti private. Nah, nanti kenapa sih ini private ya? Saya jelasin nanti, saya bikin dulu ini. Kemudian ada account-nya Waalaikumsalam. Kemudian ada yang namanya, oh sorry, account name-nya dia private. Nah, kalau mau ngapus atribut ini misalnya salah atau kelebihan, itu bisa pakai yang ini, delete. Nah, selanjutnya saya juga butuh sebuah private attribute dengan nama balance money, kemudian juga ada yang namanya variability. Ini saya ambil dari yang ini dulu ya, yang bukunya dari Munawar, jadi belum yang saya kasih rumit-rumit, masih saya kasih yang simple-simple aja dulu. Draft limit. Oke, ini juga private. Ini private. Ini private. Nah, selanjutnya adalah bikin yang namanya operation atau metodenya apa? Open open account. Kemudian misalnya yang selanjutnya ada close, kemudian ada credit, kemudian ada debit, kemudian ada view balance,
Kemudian ada yang namanya get balance. Kemudian ada yang namanya set balance. Kemudian ada yang namanya get account. Get account name. Kemudian ada yang namanya set account name. Nah, ini yang sifatnya, ini dia yang get balance, ini pakainya protected. Kemudian yang set balance dia private. Kemudian saya pindahin dulu. Kemudian yang ini juga protected. Kemudian yang ini juga saya ganti protected. Nah, saya akan jelaskan dulu mengenai tadi penggunaan visibility. Nah, di sini di bank account ini, misal kita punya sebuah kelas ya, bank account. Kemudian ada yang namanya account number kita gitu. Di sini ada next account number, kemudian ada account number. Maksudnya next account number di sini pada saat kita mau buka sebuah rekening itu kan ada apa namanya? Ada nomor formulir gitu yang harus kita isi. Nah, kemudian yang account number-nya itu adalah account number nomor rekening kita. Kemudian di sini ada account name, apa namanya, nama dari account tersebut. Kemudian di sini ada balance money, kemudian ada available balance, kemudian ada overdraft limit. Nah, pada saat kita yang namanya membuka sebuah account bank, di sini kita punya yang namanya beberapa metode atau perilaku gitu yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah open account name, berarti kita bisa buka apa namanya akun kita gitu di mana di situ gitu. Jadi yang ini, yang strip-strip ini dia hanya bisa diakses dari bank account punya kita. Jadi nggak bisa misalnya di sini misalnya ya ada misalnya bagian teller misalnya. Nah, di sini ada bagian teller nih. Kalau misalnya si teller ini memiliki asosiasi terhadap bank account, maka di sini yang sifatnya private kayak next account, account number, apa segala macam yang di private ini dia nggak bisa diakses oleh si kelas teller. Dia hanya bisa diakses oleh bank account ini saja. Nah, sedangkan yang ini, yang open account name, kemudian close, credit, debit, view balance, ini bisa diakses oleh si kelas dari si teller gitu. Sedangkan yang ini, yang ada apa namanya, yang set balance, ini yang set balance juga sama, dia hanya bisa di apa namanya, dipakai atau dilakukan atau digunakan di kelas ini saja. Sedangkan yang ini, yang get balance ini, yang bentuknya apa namanya, shaft atau misalnya pagar, itu dia bisa diakses di turunannya. Misalnya di sini ada turunannya satu lagi, ini misalnya sebagai superclass ya si bank account-nya. Misalnya di sini ada produk misalnya debit account. Dan di sini misalnya ini saya ini bikin. Kemudian di sini ada produk misalnya credit account. Nah, pada saat kita bikin yang namanya apa namanya, bikin yang namanya sebuah akun di bank, itu kan kita bisa punya yang namanya debit account atau kartu debit, bisa juga kita punya yang namanya credit account atau kartu kredit misalnya. Nah, ini si kartu debit dan si kartu kredit ini dia merupakan subclass dari superclass yang bank account tadi. Nah, makanya di sini ada misalnya set balance. Set balance ini dia hanya bisa dipakai atau digunakan di kelas bank account saja. Tapi untuk get balance, misal dia mau narik nih dari bank account nih, saya mau nampilin misalnya mau ngambil balance saya. Dia bisa narik balance dari yang credit account maupun dari yang si debit account. Termasuk juga yang ini, yang set account name dan juga get account name. Jadi kalau get itu dia narik ya buat narik datanya gitu. Kalau set itu dia
istilahnya kayak nambahin datanya gitu ke situ. Itu antara setter dan juga getter ini biasanya dipelajari di mata kuliah yang Java nih, yang setter sama get. Ini maksudnya mirip sama setter dan juga getter dari apa namanya metode yang ada di kelas ini gitu. Ini untuk contoh penggunaan visibility. Selain yang ini visibility kan ini ada satu, dua, tiga, baru tiga nih. Yang satu lagi yang package. Nah, yang package ini saya harus kasih contoh, saya buatin package ya. Ini baru tiga ya, ada yang private, kemudian ada yang protected, ada yang public, satu lagi yang package. Nah, yang package ini biasanya harus kita add yang namanya add diagram dulu. Di sini ada package diagram. Nah, saya bikin dulu package di sini misalnya. Misalnya saya bikin bank account ya, bank account. Nah, kemudian ada package lagi. Di sini misalnya package package apa ya, gampang ya. Misalnya pegawai bank. Misalnya pegawai bank. Nah, saat apa namanya si package bank account ini penggunaan yang tadi yang package itu dia hanya bisa digunakan di package dari bank account saja. Jadi kalau misalnya ada sebuah package lain dari package bank account, misalnya di sini contoh saya bikin yang namanya package dari bank pegawai nih. Jadi kelas dari bank pegawai misalnya ada nanti pegawai, kemudian ada penggajian, ada apa segala macam, dia nggak bisa nyampur dari si package-nya bank account. Nah, jadi bank account tuh dari yang apa namanya yang isinya ya cuman ini tadi, nanti ada debit account, ada credit account. Nah, pada saat itu ini misalnya diganti, saya ganti misalnya ini pakai package ya. Pada saat saya mau open account name, ya saya hanya bisa open yang di dalam satu package bank account aja. Isinya apa ya, yang ada di dalam itu aja, yang di dalam sini. Nah, di dalam bank account ini apa aja nanti isinya. Kemudian yang pegawai bank beda lagi nanti gitu. Jadi dia nggak bisa akses keluar dari si package ini gitu. Nanti untuk package lebih dalamnya ada sesi khusus gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutin. Di sini perbedaan antara realisasi dan inheritance biasanya dilihat dari umpama kayak gini ya. Yang pertama, kalau inheritance itu hubungan antara orang tua dengan anaknya. Jadi orang tua mewariskan atribut fisik seperti warna mata, warna rambut, kemudian yang lain-lain kepada anaknya, dan anaknya pun juga mewarisi atau mengambil perilaku dari orang tua. Jadi yang ini ya, yang mana tadi? Yang generalisasi mana ya? Contohnya mana ya tadi ya? Saya belum bikin kayaknya. Oh, ini dia, yang ini nih, yang karyawan. Ya, kenapa Iksan? Pak, Ya, Isan masih kurang ngerti buat yang itu Pak, yang protected Pak. Boleh minta dijelasin ulang nggak Pak? oke, boleh. Yang protected, yang ini ya, yang tanda pagar berarti kan? Oke, saya jelasin. Jadi kalau yang apa namanya si private, yang ini ya, yang bentuknya strip, itu dia cuman bisa manggil metode maupun atribut dari si kelas ini aja. Jadi dia bank account ini dia cuman bisa manggil yang ada di sini doang, nggak bisa manggil yang di luar dari si bank account ini. Sedangkan tadi yang protected itu dia bisa manggil dari si turunannya atau inheritan dari si debit account sama si credit account. Jadi yang kalau ini yang apa namanya, yang si protected ini dia bisa ngambil juga
dari si subclass, dari subclass, atau misalnya ini sebagai subclass atau sebagai superclass. Jadi cuman dia bisa ngambil ke kelas yang lain tapi yang memiliki hubungan. Ini hubungannya saya ganti dulu ya, jangan asosiasi, ini salah hubungannya. Ini saya delete dulu, ini hubungannya saya ganti jadi generalisasi. Nah ini dia, ini baru benar. Nah ini dia bisa dipanggil, si ini yang si protected ini, si get balance ini, dia bisa dipanggil di debit account sama di credit account. Tapi kalau hubungannya cuma asosiasi, di sini di teller, dia nggak akan bisa dipanggil. Jadi dia harus memiliki hubungan generalisasi, dia baru bisa dipanggil, bisa dipakai ini si get balance ini di sini. Tambahin ya get balance. Ini operation get balance. Nah, dia bisa manggil ini di sini ya, debit account, dia bisa manggil balance-nya punya dia gitu dari si bank account ini ke sini gitu, bisa manggil. Nah ini misalnya, ini saya ganti ya, jangan jangan private, misalnya saya ganti protected semua. Saya ganti dulu protected supaya gampang jelasinnya. Saya ganti dulu. Nah ini juga kredit, saya tambahin dulu get balance, add operation. Ini get balance. Bentar, saya ini dulu, ini taikin dulu. Nah ini ya, jadi si pada saat nih contoh nih ya, saya sebagai bank account, saya punya bank account, saya punya sub dari kelas bank account. Saya punya subnya itu, sub kelasnya itu si debit account sama si credit account. Otomatis yang ini, yang next account number, kemudian account number bla 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 sampai ke bawah, ini jadi atributnya dari subclass ya, karena dia kan superclass. Nah, pada saat saya mau ngambil, misalnya ini di sini kan ada get balance ya. Get balance ini dia dia misalnya ngambil mau cari saldonya nih, mau cari saldo akunnya. Saya bisa manggil saldo akun yang dari credit account, dan juga bisa ngambil misalnya saldo akun dari si debit account. Misalnya saldo akun saya 10 juta di kartu debit, sedangkan di kartu kreditnya, oh saya udah pakai kemarin kartu kreditnya 7 juta, misalnya limitnya 10 juta, berarti saya punya saldo sisa kartu kredit 3 juta. Nah itu penggunaan dari si yang protected, jadi dia cuma bisa diakses di kelas dari subkelasnya itu gitu. Tapi di teller ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia hubungannya cuma asosiasi gitu. Jadi si get balance ini dia nggak bisa dipakai, dipanggil di sini, nggak bisa dia. Gitu. Halo Iksan? Iya Pak, udah ngerti. Makasih ya Pak ya. Ya, oke. Itu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya sebuah akun bank, terus ini bisa dibuat dibuat private, bisa dibuat protected, bisa dibuat public, bisa dibuat satu lagi itu package. Jadi hati-hatinya apa? Biasanya kalau ini dibuat yang sifatnya rahasia, ini kan misalnya sifatnya rahasia ya, terus kalian bikin public misalnya, bisa dibuka itu di kelas misalnya nanti teller, atau misalnya pegawai, misalnya ini jangan teller lah, kalau teller yang berhubungan langsung, misalnya ada kelas pegawai di sini ya. Pegawai banknya itu kalau misalnya ini saya ganti misalnya akunnya jadi public ya. Ini nih perbedaan public, protected, private sama package. Ini kalau saya ganti nih public semua, saya public semua. Ini saya public semua. Nah kemudian di bawahnya itu nggak ada set get ya, misalnya nggak ada set get next account number, nggak ada
set get account number apa segala macam gitu. Ini dia si pegawai nih, misalnya kelas lain pegawai, misalnya anggaplah si Udin gitu, bagian kebersihan gitu. Nah, dia bisa buka yang namanya akun kita nanti kalau misalnya dibuat publik semua gitu. Karena apa? Dia punya relasi gitu ke sini gitu. Itu apa namanya istilahnya kelemahan kalau misalnya dibikin yang namanya publik gitu. Jadi setiap visibility itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing tergantung penggunaannya gitu. Jadi nggak bisa kita misalnya pakai karena bikin sebuah kelas kita pakai misalnya public semua atau kita pakai nanti private semua. Jadi nggak bisa. Jadi bikin visibility itu dia menyesuaikan keadaan dari kelas tersebut, berhubungan dengan siapa, dengan apa, kemudian juga impact-nya kemana gitu. Jadi nggak bisa kalian sama ratain misalnya bikin kelas, saya udahlah bikin kelas pokoknya ininya public semua atau misalnya private semua. Jadi kalau misalnya Pak saya mah pokoknya pengennya private semua gitu, nggak mau ada yang lain gitu biar tahu gitu, nggak ada yang lain biar tahu, nggak ada yang tahu misalnya nanti pada saat ini misalnya teller nih, misalnya ini saya bikin posisinya private nih, semua nih private dari ujung sampai bawah nih private pokoknya. Nanti pada saat teller ini dia mau akses bank account, dia akan bisa. Kenapa? Karena semuanya dari ujung sampai ke bawah tuh private semua, strip semua. Yang bisa akses siapa? Yang bank account itu sendiri gitu, kelas itu sendiri. Nggak bisa di kelas lain diakses gitu datanya. Gitu. Ini untuk perbedaan dari penggunaan private, protected, kemudian public dan juga tadi package ya. Nah, gitu. Ini misalnya private semua. Mana ya? Nah, ini dia. Ini dia nggak akan bisa diakses nih sama si teller. Gitu. Termasuk juga ini misalnya sampai bawah mau di sininya ada debit account juga nggak bisa diakses karena apa ya? Dia cuma bisa diakses di bank account aja karena sifatnya tadi sifatnya tadi private gitu. Yang ini private. Kalau protected yang ini dia bisa diakses di sini di kelasnya sendiri sama di kelas yang memiliki hubungan khusus. Jadi hubungannya tadi generalisasi ya antara induk dengan anak atau superkelas dengan subkelas gitu. Kalau hubungan asosiasi nggak akan bisa dia. Tapi kalau yang misalnya si package, package misalnya, package nanti dilihat dulu dari package mana dia berasal. Kalau misalnya dari package yang sama, itu baru bisa diakses. Tapi kalau bukan package yang sama, walaupun ada hubungan asosiasi maupun pokoknya hubungan asosiasi itu bisa jadi nggak akan bisa diakses gitu. Kalau yang package. Sedangkan satu lagi yang publik dia bisa diakses dimanapun di kelas manapun, dipanggil di kelas ini bisa, dipanggil di kelas itu bisa, asal kelas ini berhubungan aja sama kelas itu. Yang penting asal ada relasi udah bisa tuh diakses dimanapun gitu. Itu untuk visibility ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan visibility. Kalian harus tahu dulu kebutuhan si visibility-nya seperti apa. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya stop sharing dulu. Ini saya